Orang dalam lisannya, dalam perkataannya menyakiti orang, ada kepuasan di dirinya tuh Ustaz, karena nikmat bagi dia, karena dia nggak takut akan dosa, karena dosa itu, neraka itu kan belum tahu rasanya kayak apa. Tapi kalau dia udah kenikmatan, udah puas, orang pada nyurakin segala macam muji-muji, gimana caranya biar neraka itu bisa dirasakan Ustaz? Sebenarnya salah satunya itu ringan. Sering kita ceritakan bahwa neraka di dunia itu sakit. Itu biar orang itu paham lah. Guru-gurunya nggak ngajarin seperti itu, bahwa musibah itu dari perilakumu, nggak pernah ngajarin. Akhirnya ya nggak pernah tahu bahwa neraka itu di dunia, dia nggak ngerasain. Kalau lisan itu yang kurang baik, neraka apa yang dia dapat Ustaz? Sariawan. Itu paling gampang itu sariawan. Paling kecil ya? Paling kecil itu sariawan. Beratnya Ustaz? Gigi. Kenapa? Yang beratnya? Kalau dia ngomongnya selondak-selondok itu biasanya sariawan. Tapi ingat ya, itu neraka ringan ya. Tapi nanti di akhirat tetap berat loh itu. Karena itu kan asal ngomong. Kecuali kalau memang kanker lidah. Kalau kanker lidah itu ada marah dia dalam bicara. Ada marah dalam bicara, itu ada marah dia. Marah terus, bisa itu dengan pasangan, khususnya itu dengan orang tua. Itu dia ngomongnya dengan marah, dan terus nggak cuma seminggu, sebulan, enggak, dia marahnya agak lebih kontinu. Itu bisa kena kanker lidah. Tapi kalau hanya ngomong celebung di tempat keramaian, diketawain, itu sariawan biasa. Tapi ingat, itu tetap walaupun kelihatan neraka dunianya hanya cuma sariawan, tetap itu di depan Allah Ta'ala tidak boleh. Dosa. Itu dosa. Jadi kita harus menjaga lisan. Karena kalau kata-kata kiasan itu mulutmu harimaumu, ya itu memang ada benernya, walaupun itu ya kata-kata kiasan aja. Kemudian ya belajarlah dari salah satu ayat Quran yang ini sebenarnya bisa dalam sekali. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Salah satu musibah itu di dunia apa? Kesandung, kebentur, kemudian dipukul orang, kemudian hal tidak mengenakan yang kita terima itu dari perbuatan kita. Itu di dunia. Orang apa itu juga nanti dulu kalau dimaki-maki. Kalau memang dia hobinya memaki, dia dimaki normal, itu musibah. Tapi dia nggak pernah memaki orang, tapi orang itu memfitnah. Itu ujian dari Allah Ta'ala aja untuk meningkatkan imannya. Kalau dia dimaki, difitnah, ya lulus nggak dia, kan gitu. Ya harus kita pahami, ayat-ayat Quran itu menjadi patokan-patokan kita sebenarnya. Jadi tidak untuk hanya cerita semata, enggak. Karena musibah yang dari ayat tadi, apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Musibah yang ceritain ini enggak cuma nanti di dunia loh. Ya musibahnya seseorang nanti di akhirat neraka. Apa ya? Neraka ya sama aja. Itu ya dari buah tanganmu sendiri. Buah tangan apa saja. Makanya kita harus memahami bahwa ayat-ayat Quran itu pengingat, petunjuk untuk kita-kita yang mengaku Islam. Yang mengaku Islam. Nah, disitulah kita harus belajar dengan bijak, berbicara yang baik. Kan gitu, orang dengar itu ya seneng. Itu ya, insya Allah kalau seperti itu mudah-mudahan kita itu ya dilindungi oleh Allah Ta'ala. Yang pertama dilindungi agar kita tidak berbuat zalim terhadap diri sendiri atau zalim kepada orang lain. Tidak kita berbuat mungkar, ya kita belajar. Karena sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu dijelaskan sesungguhnya ya, bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang yang sholatnya itu lulus, insya Allah dia tidak mau berbuat keji, walaupun bisa tidak mau, apapun bentuknya. Walaupun dia mikir kejinya itu, mungkarnya itu, ngomongnya itu dibenarkan melalui
kan aku bercanda. Nggak ada bercanda itu yang nggak bisa. Nggak bisa. Itu kan statement manusia. Statement benernya nggak boleh tetap, Pak. Tanyain aja yang dibercandain seperti itu, sakit hati nggak? Sakit dia ngomong, loh kan? Nggak bisa. Lah nanti kamu ngomong gitu, tak pukul terus, lah aku kan bercanda. Ya nggak boleh mukul dong, aku bercanda kan gitu. Ya gitu ya. Kalau maaf Pak Ustadz, seseorang yang berusaha untuk merubah cara bicara, kata-katanya, itu apa masuk tadi ayat yang tadi Pak Ustadz sampaikan, merubah itu nasib juga maksudnya itu Pak? Iya, dia akan walaupun sekecil itu Pak. Iya, kan sedikit demi sedikit kan gitu. Jadi nasib itu bukan blek hidupnya dari tidak punya pengen punya gitu. Kan itu ya Pak Ustadz. Ya itu ya ada. Bisa juga. Bisa, asal mau diajak gitu. di tempat itu kan jadi banyak uang dia masuk. Gitu ya. Ya iya. Kan jadi ya bisa, tapi itu satu di antara ribuan atau jutaan, itu nggak seperti itu. Ustadz, ini ada teman Ustadz, dia sering ke rumah sih. Dia tuh sedih Ustadz karena rumahnya itu jarang didatengin teman-temannya di sekitar. Malah dia itu melihat teman yang lain tuh banyak didatangi oleh teman-temannya. Saya bilang, memangnya kenapa? Karena kalau saya didatangin teman-teman, ngomongnya itu jarang bercanda, jadi mungkin temen nggak suka, dibandingkan temannya itu sering gibah sana, gibah sini, jadi banyak temennya. Jadi menurut Ustadz, kesedihan orang ini benar apa salah Ustadz? Kalau dia bilang tadi seperti itu, sedihnya ya salah. Tapi yang dilakukan bisa benar. Tapi yang dikatakan oleh temannya Haji tadi, teman-temannya di tempat lain itu senang bercanda, gibah dan sebagainya, gibah dan sebagainya, gibah dan sebagainya. Kalau dia sedih karena teman-temannya nggak ada yang kesini, karena tahu temennya sering gibah. Tapi dia sedih, berarti dia sebenarnya pengen gibah juga sebenarnya. Kan nggak boleh ngomong seperti itu. Jadi dia mencoba membenarkan kesalahan dia. Kalau memang dia itu memang nggak mau teman-temannya di sini itu pada gibah, ya sudah, tutup di situ. Nggak usah pakai sedih teman-temannya pengen datang ke sini. Ya nggak usah seperti itu ya. Jadi nggak usah sedih lah. Nggak usah sedih. Biarin aja masing-masing. Iya. Menurut saya tidak ada masalah. Yang jelas itu ya ibadahnya diperbaiki, maksudnya lebih banyak mohon kepada Allah Ta'ala ampunan atau rasa syukur, mohon kepada Allah Ta'ala seperti itu. Kalaupun mohon mamanya berdoa, ya Allah, saya juga sebenarnya pengen apa namanya, disambangi silaturahimin sama teman-teman, tapi minta yang teman-teman nggak gibah ya Allah. Boleh, itu boleh, itu malah seneng saya, itu benar. Tapi jangan dia sendiri nggak ingin teman-temannya itu gibah, kemudian dia sendiri itu sedih karena temennya nggak ingin nggak di rumahnya. Nah, salah itu. Itu salah, tetap salah itu, tetap salah. Jadi dianggap berarti kamu itu pencitraan aja, kan seperti itu. Jadi ya sudah, tidak ada masalah. Kalau memang itu nanti akan mohon diganti sama Allah Ta'ala agar teman-teman yang nggak gibah, ya apa namanya, mohonkan aja pada Allah Ta'ala. Kalau diizinkan ya insya Allah dikabulkan teman-temannya, teman-teman kajian, kan enak, kan gitu ya. Teman-teman kajian yang bisa lebih dalam mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang Rasulullah, mengetahui tentang hukum-hukum Islam, mengetahui tentang tauhid, itu kan enak. Boleh seperti itu. Nah, itu doa sebenarnya. Jadi nggak perlu bersedih dengan tidak disambangi oleh teman-teman, karena kalau teman-teman nyambangi hanya gibah, nggak usah bersedih. Temennya Haji suruh main aja lah, cari orang-orang yang baik, yang dianggap soleh lah ya, yang bisa memberikan tularan ilmu, kan menambah keimanan kepada Allah Ta'ala, seperti itu. Cari aja, kan banyak ya kajian demi kajian sekarang ini sudah banyak. Yang jelas cari ustadz-ustadz yang baik, yang ngajari yang baik, yang insya Allah itu tidak mengajari kita itu lebih frontal, pikiran kita lebih frontal ke arah yang keras, emosi, melecehkan orang lain, marah,
benci dengan kelompok tertentu, benci dengan sana, benci dengan sini, benci keluarganya juga. Lah ya ngapain cari yang seperti itu? Ya, kita harus belajar bahwa hidup di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan memunculkan emosi, marah, benci, tidak suka, gibah, omong kasar, bercanda yang nyakitin, enggak usah, biasa saja. Oh, bercanda-bercanda biasa aja insya Allah juga bisa kok. Ya, tanpa nyakitin, malah kalau orang Jawa itu kekel sendiri. Kekel itu ketawa ngiki sendiri. Ketawa diri sendiri. Gitu. Biar gak serem lah ya. Kalau ketawa sendiri itu nanti malah bangun istrinya. Kalau dengar ketawa sendiri istrinya ya. Jadi intinya adalah kita jaga lisan kita, kita jaga pikiran kita. Kita belajar agama itu untuk lebih dekat pada Allah Ta'ala, untuk menambah pahala-pahala di hadapan Allah yang nanti akan kita bawa di akhirat. Kalau kita itu melakukan kezaliman kepada siapapun, merasa diri kita itu benar, merasa diri kita itu pop star, umumnya, itu sudah kesombongan. Aduh, yang bikin pop star siapa? Kan kamu baru diuji oleh Allah Ta'ala, kan gitu. Makanya dikasih ujian nikmat menjadi star, tapi kan nggak bisa akhirnya jeblok. Nah, makanya nikmat itu memang dari Allah Ta'ala, bukan untuk kamu miliki. Kalau kamu miliki, pasti ngajak orang lain. Kalau dari Allah Ta'ala, kita mesti insya Allah tawadu, terus-menerus belajar seperti itu. Ayo kita terus-terus beriman untuk belajar terus-menerus mencontoh akhlak Rasulullah, agar kita itu benar-benar besok di akhirat itu beri selamat beneran di akhirat, dan juga di dunia kita juga diselamatkan oleh Allah Ta'ala, insya Allah, amin. Ya, kita belajar. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengaplikasikan semua nasihat-nasihat yang baik yang telah disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu kali ini. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.